akan membahas materi tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih, ada hubungan apa sih antara manusia dengan pendidikan? Istilah manusia secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu kata man yang berarti manusia. Kebetulan sama juga artinya di dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, penggalan kata yang kedua yaitu nasia, yang artinya pelupa. Jadi, istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan Tuhan. Yang kedua, apa sih hakikat manusia itu? Hakikat manusia secara terminologis adalah realitas. Manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya, bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Adapun hakikat manusia menurut beberapa pandangan. Yuk kita bahas. Yang pertama, pandangan aliran serba zat, yaitu bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Yang kedua, pandangan aliran serba ruh, yaitu hakikat manusia adalah ruh, sedangkan badan adalah penjelma atau bayangan. Yang ketiga, menurut aliran dualisme, yaitu manusia pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, kelima, menurut aliran eksistensialisme yang merupakan salah satu aliran filsafat modern dari berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Selanjutnya, sifat dan hakikat manusia, yaitu 1. Kemampuan menyadarkan diri. Manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi, berarti manusia itu dapat menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Yang ketiga, kata hati. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan dan sedang dan telah dibuatnya, bahkan mengerti juga akibatnya bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moral. Manusia memiliki moral yang baik jika disinkron dengan kata hati yang terdiam. Yang kelima, rasa kebebasan. Bebas berbuat tapi tidak bertentangan dengan kodrat manusia. 6. Kemampuan bertanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Tak ada hak tanpa kewajiban. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual maupun pada perasaan, tapi terletak pada kesanggupan menghayati semua itu dengan keheningan jiwa. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap hakikat manusia, yaitu 1. Al-insan. Manusia disebut al-insan karena dia sering menjadi pelupa, sehingga diperlukan teguran dan peringatan. Yang kedua, an-nas, dari kata an-naus yang berarti gerak, dan ada juga yang berpendapat bahwa dari kata unnas yang berarti nampak. Dan yang terakhir, ketiga, Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan pada asal-usul yang bermula dari Nabi Adam, sehingga dia bisa tahu dan sadar akan jati dirinya. Dimensi-dimensi hakikat manusia yaitu dimensi keindividualan. Setiap anak manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi seperti dirinya sendiri. Dimensi kesosialan. Setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Dimensi kesusilaan artinya kepantasan yang tinggi. Dimensi keberagaman. Beragam merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Adapun pengembangan dimensi hakikat manusia. 1. Pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor kualitas hakikat manusia itu sendiri, sehingga potensial, dan faktor kualitas pendidik yang disediakan untuk memberikan pelayanan atau perkembangannya.
Kedua, pengembangan yang tidak utuh. Akan terjadi di dalam proses perkembangan ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Selanjutnya, ketiga, apa sih hakikat pendidikan itu? Sarana pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Batasan yang diberikan para ahli beraneka ragam. Karena orientasi, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan atau falsafah yang mendasarinya juga berbeda. Adapun beberapa pendapat dari para ahli tentang pendidikan. Yang pertama, pendapat dari Terrakajoni 1982, pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai oleh keseimbangan kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin besar. Yang kedua, pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Hakikat pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi, serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Adapun tujuan dari hakikat pendidikan yang terdiri dari dua tujuan, yaitu yang pertama adalah tujuan umum, yaitu hidup, dan kedua adalah tujuan khusus yang terdiri dari berbagai macam-macam tujuan, yaitu pertama adalah pendidikan sementara yang terdiri dari pendidikan balita, pendidikan kanak-kanak, pendidikan anak sekolah, pendidikan remaja, dan pendidikan orang dewasa. Yang kedua, pendidikan instruksional yang terdiri dari pendidikan kulikuler dan pendidikan insidental. Yang ketiga, pendidikan tak lengkap yang terdiri dari pendidikan jasmani, pendidikan kognitif, pendidikan afektif, dan pendidikan keterampilan. Dan yang keempat, pendidikan institusional yang terdiri dari pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, dan pendidikan nasional. Hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan ada dua, yaitu satu, pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, dan tanggung jawab personal. Dan yang kedua, pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebetulan. Itulah pembahasan tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.